nama saya Heru Setia Sumbogo, mahasiswa PPG Daljab, kategori 1, Angkatan 3, LP3 UNESA. Mata pelajaran yang akan dipraktekkan yaitu sistem akuntansi pemerintahan pusat. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut budaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu saya akan mengabsen dan menanyakan ini kondisinya. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Setelah itu saya absen bentar ya. Ahmad Hidayat, Ya, Pak. Agista, Aisyah, Ananda, Saya, Pak. yang terakhir Ulan Dwi. Ya, ya. Alhamdulillah pagi ini semuanya sehat-sehat saja, masuk semua, sehingga kalian akan mendapat materi tentang sistem akuntansi pemerintah pusat untuk semester genap. Yang kemarin semester ganjil kalian sudah belajar sistem akuntansi pemerintah daerah. Sekarang kita melanjut ke sistem akuntansi pemerintah pusat. Kalau dilihat di sini, saya akan memberi suatu pertanyaan sehingga kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Siapa yang tahu? Ya, silakan Mbak. Saya pikir sistem akuntansi pemerintah pusat berkaitan dengan cara pemerintah mengelola uang dan pencatatan keuangannya. Ya, baik. Sangat tepat sekali. Sistem akrual dan sistem kas. Saya, Pak. Silakan, Mas. Sistem kas mencatat transaksi ketika uang masuk atau keluar. Sementara sistem aktual mencatat transaksi saat transaksi tersebut terjadi, terlepas dari uang masuk atau keluar. Iya, hebat sekali. Jadi sistem akrual memang berfokus kepada pencatatan transaksi saat terjadi, di mana uang itu belum berpindah tangan, dalam artian belum dikasihkan, otomatis di situ belum dicatat sebagai pengeluaran. Karena kita bisa melihat dalam laporan keuangan pemerintah seperti ada laporan laba rugi, kemudian neraca keuangan, dan laporan arus kas yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah secara jelas. Kemudian ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, silakan Mbak. Apakah sistem ini sama untuk semua negara? Kalau kita lihat, oke, kalau di situ ada perubahan terbaru. Kenapa? Kalau di dalam sistem akuntansi pemerintahan itu berkaitan dengan teknologi dan tata kelola keuangan yang harus benar-benar dapat dipercaya. Dalam artian kita menggunakan prinsip ini yang tidak kalah pentingnya adalah akuntabilitas. Kemudian pemerintah harus bertanggung jawab atas catatan keuangannya. Jadi kalau kita lihat akuntabilitas tersebut benar-benar dia mencatat dan memasukkan transaksi-transaksi itu dengan benar sehingga dapat dapat dilaporkan dengan ketepatan dan akurat terhadap laporan tersebut. Kemudian bagaimana kita memastikan tentang
keakutabilitasan dalam sistem ini? Saya tahu, silakan, monggo. Mungkin dengan melakukan audit juga. Ya, betul. Jadi Laporan keuangan yang rata atau memperbaiki dan laporan arus kas memberikan laporan tentang keuangan pemerintah. ya, bagus sekali. Jadi laporan memiliki informasi berbeda di slide ini. Nah, ini pengertiannya tadi. Jadi intinya sistem akuntansi pemerintah pusat adalah serangkaian prosedur baik manual ataupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtiaran sampai dengan pengelolaan posisi keuangan pemerintah pusat. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-temanmu itu benar. Karena apa? Prosedur dalam penggunaan keuangan pusat itu cukup ketat sekali. Ada yang namanya Badan Pengawas Keuangan Negara, itu yang kita sebut apa itu? KPK ya, untuk mengawasi keuangan semua kalangan masyarakat atau terhadap pimpinan yang mengawasinya. Kemudian memberi informasi yang dapat dipercaya. Ini saya sudah tadi relevan sama dipercaya ada kaitannya. Kalau sudah relevan, sudah sesuai dengan perhitungannya, real, kenyataan yang dikeluarkan dengan catatannya sama, berarti di situ informasi apanya. Jangan sampai mengaudit pengeluaran pemerintah pusat molor. Banyak kan kejadian seperti itu. Tepat waktu harusnya 1 tahun sudah bisa diaudit sehingga molor lagi. Nah, itu yang tidak efisien terhadap ketepatan waktu. Itu yang mengenai waktu. Yang lainnya juga banyak. Dalam mengaudit juga kurang teliti, sehingga laporan keuangannya diulangi lagi, molor lagi, diulangi lagi dan sebagainya. Itu intinya seperti itu. Jadi itu yang mengenai tujuan SAP. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sistem yang membantu. Kemudian transparansi dalam laporan keuangan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa uang mereka dikelola dengan baik. Mungkin ada yang kalau silakan monggo. Jadi pembelian perlengkapan kantor ya, contohnya, sehingga kalian bisa benar-benar membuat laporan keuangan. Silakan.
Iya. atau jurnal laporan operasional. Iya. Terjadi transaksi pada tanggal 8 Mei 2024. Iya. Nah, keterangan beban perlengkapan kantor Dengan yaitu di nilai. posisi debit Iya. senilai 18 juta Iya. dan kas APBN di posisi kredit senilai 18 juta. Iya. Kedua adalah jurnal LRA atau jurnal laporan realisasi anggaran Iya. yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2024 dengan keterangan kas APBN dengan posisi debit yaitu 18 juta dan biaya perlengkapan kantor dengan posisi kredit senilai 18 juta. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Jadi di dalam jurnal ini ada dua jurnal, di mana yang pertama jurnal LO, laporan operasional. Kemudian kalau kita lihat terjadi pengeluaran tanggal 8 Mei, pemerintah pusat membeli perlengkapan kantor sebesar 18 juta posisi debit. Kemudian kalau posisi kreditnya yaitu kas di APBN, posisi kreditnya sebesar 18 juta. Nah, sedangkan jurnal LRA-nya, laporan realisasi anggarannya, di mana tanggal 4 Mei 2024 kas di APBN posisi debit sebesar 18 juta. Kemudian di posisi kreditnya belanja perlengkapan kantor sebesar 18 juta. Jadi kalau di dalam instansi pemerintah itu ada dua jurnal, beda dengan jurnal manufaktur. Satu transaksi jurnal manufaktur kan cuma satu jurnalnya. Kalau di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat ada dua jurnal yang namanya LO, laporan operasional, dan jurnal LRA, laporan realisasi anggaran. Jadi itu yang kita bisa pelajari. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam slide ini, ada yang namanya karakteristik SAP, standar akuntansi pemerintahan pusat, di mana standar SAP ini kalau kita lihat basis akuntansi, yaitu nilai nominalnya mungkin tidak sekecil di daerah, tapi ini cukup besar sekali, bahkan bisa sampai triliunan. Itu pengertian seperti itu. Nah, ini kalian harus tahu tentang dasar hukumnya. Kalau kita lihat di sini ada dasar hukumnya, berarti di situ kalian mempergunakan uang pemerintah pusat itu jangan seenaknya, jangan istilahnya dikantongi duit atau korupsi lah, istilahnya seperti itu. Karena apa? Di situ ada dasar hukumnya. Keputusan yang pertama, keputusan Presiden nomor 17, keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 2000. Di sini tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu kalian benar-benar bertanggung jawab. Di situ sudah ada dasar hukumnya. Kalau kalian menyelewengkan uang pemerintah pusat, otomatis ya tahu sendirilah masuk di penjara. Yang biasanya kalau lihat di televisi, ya, tuh pakai baju rompi orange, nah, tuh karena dia tidak tahu dasar hukumnya, dia Nah, kalau 5.000 kali seminggu, kali 1 bulan, kali setahun, kali 2 tahun, kali 5 tahun, kelihatan berapa ratus juta. Kalau tiap tahun 5.500 terus per hari 5.000, nice. Sudah tahu kan maksudnya? Ya. Kemudian yang keputusan Menteri Keuangan nomor 1135 garis miring KMK titik 01/1992 tentang organisasi dan tata kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara atau disingkat BAKUN. D. Surat Menteri Keuangan RI nomor S garis mendatar 98
PAN 4 1984 garis miring KMK titik 018 garis miring 1992. Di situ berkaitan dengan pengesahan daftar perkiraan sistem akuntansi pemerintah dengan surat Menteri Keuangan RI nomor S garis mendatar 984 garis mendatar atau garis miring KMK titik 018 garis miring 1992 itu mengenai dasar hukumnya. Dan kita lanjutkan lagi di situ. Kalau kita lihat tentang dasar hukumnya sudah, karakteristiknya sudah, saya akan membagikan LKPD di mana di dalamnya tersebut ada soal. Kalian akan mengerjakan tiap individu, tapi nanti bisa didiskusikan dengan temannya satu kelompok. Setelah kalian menjawab, nanti mungkin bisa disimpulkan sekalian. Paham ya? Ya, saya akan membagikan LKPD-nya. Ya, mungkin ada yang lainnya? Silakan. Ya, silakan Mbak. Prinsip keterbandingan. Laporan keuangan dari bapak dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan entitas sejenis untuk evaluasi kinerja. Ya, mungkin ada yang lain? Saya Pak, Ya. saya akan menjelaskan tentang prinsip keterbukaan atau reliability. Reliability adalah laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Iya, makasih. Itu tadi seluruh jawaban dikeluarkan oleh kelompok lain. Sekarang kita simpulkan dengan negara dengan transparansi, akurasi dan efisiensi. ya, makasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan, monggo. Saya menambahkan, sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) menjadi panduan untuk memasukkan konsistensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penyusunan laporan keuangan. Iya, terima kasih. Jadi itu tadi seluruh jawaban-jawaban yang kalian jawab sehingga di situ kalian bisa menyimpulkan. Dan saya akan menyimpulkan juga di mana di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat di situ atau SAP menjadi panduan di mana untuk memastikan konsistensi, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan dan penyusunan laporan keuangan. Karena waktunya sudah selesai, saya akhiri dan mungkin kita bisa aplaus untuk pertemuan materi sekarang. Sebenarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, guru pamong serta teman-teman yang ikut membantu pelaksanaan PPG Daljab tahun 2023 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.